Pernahkah kita bertanya-tanya mengapa gerakan dakwah Wali Songo di Jawa bisa begitu terorganisir, solid, dan mampu mengubah peradaban secara masif? Jawabannya ada pada satu nama yang mungkin jarang kita dengar, tetapi perannya luar biasa sentral. Syekh Jumadil Kubro. Beliau bukan sekadar ulama biasa, melainkan arsitek utama, leluhur biologis sekaligus ideologis yang menjadi kunci keberhasilan mayoritas anggota Dewan Wali Songo untuk memahami peran strategis Syekh Jumadil Kubro. Kita harus melacak akarnya. Nama asli beliau adalah Sayyid Jamaluddin Al-Husani dan diyakini berasal dari Samarkand, Uzbekistan. Silsilah beliau sangat istimewa, tersambung hingga ke Nabi Muhammad SAW melalui garis Sayyidina Husain. Garis keturunan mulia inilah yang memberikan legitimasi kuat bagi pergerakan dakwah keturunannya di Nusantara, sebuah modal spiritual yang tak ternilai harganya. Syekh Jumadil Kubro adalah seorang visioner sejati. Beliau tidak hanya datang seorang diri, tetapi merancang sebuah strategi jangka panjang dengan menempatkan putra-putranya sebagai pionir dakwah di berbagai wilayah. Ini seperti meletakkan titik-titik jangkar sebelum gerakan besar mengerucut ke jantung. Peradaban Jawa setidaknya ada 3 jalur utama yang sangat strategis. Jalur pertama adalah melalui putranya, Ibrahim Asmorokondi. Beliau awalnya berdakwah di Champa, wilayah yang sekarang kita kenal sebagai Vietnam. Dari sana, beliau kemudian hijrah ke Tuban, Jawa Timur. Ibrahim Asmorokondi adalah ayah dari salah satu pilar utama Wali Songo, yaitu Sunan Ampel atau Raden Rahmat. Jadi, Sunan Ampel adalah cucu langsung dari Syekh Jumadil Kubro. Jalur kedua adalah melalui putranya yang lain, Maulana Ishak. Beliau ditugaskan untuk berdakwah di wilayah timur Jawa, tepatnya di Blambangan, Banyuwangi. Maulana Ishak adalah ayah dari Sunan Giri yang memiliki nama asli Raden Paku Kelak. Sunan Giri menjadi pemimpin spiritual yang sangat dihormati, bahkan dijuluki sebagai Paus dari Timur karena pengaruh dakwahnya yang meluas hingga ke Maluku. Lalu ada jalur ketiga yang tak kalah penting, melalui Said Ali Nurul Alam yang berdakwah di wilayah Patani dan Kelantan. Beliau adalah kakek dari Sarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati, salah satu wali yang berperan besar dalam penyebaran Islam di wilayah Jawa Barat dan pendiri Kesultanan Cirebon. Sekarang coba kita petakan. Mayoritas anggota Wali Songo ternyata terhubung oleh ikatan darah yang kuat. Di generasi pertama, ada Ibrahim Asmorokondi dan Maulana Ishak. Di generasi kedua, lahirlah 2 figur paling berpengaruh, Sunan Ampel dan Sunan Giri. Keduanya mendirikan pusat pendidikan Islam legendaris, seperti pesantren Ampel Denta yang menjadi kawah candra di muka bagi para dai di masa itu. Kemudian di generasi ketiga kita menemukan Sunan Bonang dan Sunan Derajat, yang keduanya adalah putra dari Sunan Ampel. Artinya, mereka adalah cicit dari Syekh Jumadil Kubro.
Sunan Gunung Jati juga merupakan cicit dari Syekh Jumadil Kubro melalui jalur Patani. Bahkan Sunan Kudus pun memiliki ikatan kekerabatan yang kuat setelah menikah dengan keluarga besar Sunan Ampel. Jaringan kekerabatan yang saling terkait ini memastikan bahwa ketika Wali Songo bergerak, mereka tidak berjuang sendiri-sendiri. Mereka bergerak sebagai satu dewan keluarga besar yang memiliki visi dan tujuan dakwah yang sama di bawah satu cetak biru yang telah dirancang oleh leluhur mereka. Inilah yang membuat gerakan mereka begitu solid dan terkoordinasi. Hal ini membawa kita pada peran Syekh Jumadil Kubro yang paling unik dan mungkin paling krusial. Beliau adalah seorang surveyor atau perancang peta strategis dakwah. Catatan sejarah menyebutkan Syekh Jumadil Kubro tiba di Jawa pada masa pemerintahan Ratu Tribuana Tunggadewi dari Majapahit. Namun, beliau tidak terburu-buru melakukan konversi massal. Justru sebaliknya, beliau menghabiskan waktu bertahan-tahan untuk melakukan riset mendalam. Beliau mempelajari geografi Jawa, struktur sosial masyarakatnya, serta dinamika politik kerajaan Majapahit yang saat itu sedang berada di puncak kejayaannya. Beliau berkeliling membangun simpel-simpel pesantren kecil di wilayah pesisir yang strategis. Beliau mengidentifikasi titik-titik krusial, baik secara spiritual maupun ekonomi, yang kelak akan menjadi pusat dakwah bagi anak cucunya. Fakta bahwa makam Syekh Jumadil Kubro diklaim berada di berbagai tempat seperti di Trowulan, dekat pusat Majapahit, juga di Semarang, dan beberapa lokasi lainnya justru menjadi bukti betapa luasnya daya jelajah beliau. Ini bukan soal kontroversi lokasi makam, melainkan jejak penjelajahan seorang ahli strategi yang sedang memetakan seluruh tanah Jawa untuk sebuah proyek peradaban besar. Baik, tanpa adanya figur Syekh Jumadil Kubro yang menciptakan jaringan kekeluargaan yang solid dan menyusun strategi lokasi dakwah ini, Wali Songo mungkin hanya akan menjadi pendekwa individu yang terfragmentasi. Gerakan mereka tidak akan seefektif dan semasif yang kita kenal dalam sejarah. Syekh Jumadil Kubro adalah mastermind sejati di balik layar. Beliaulah yang merancang cetak biru dakwah Islam di Nusantara, memastikan bahwa ajaran Islam menyebar secara terstruktur dan mampu bertahan melintasi generasi di sepanjang pesisir utara Jawa. Kisah beliau mengajarkan kita bahwa sebuah perubahan besar membutuhkan visi, perencanaan matang, dan jaringan yang kuat. Syekh Jumadil Kubro, sang arsitek jaringan darah dan dakwah, telah meletakkan fondasi yang kokoh bagi peradaban Islam di bumi Nusantara. Semoga kisah ini bisa memberikan inspirasi dan wawasan baru bagi kita semua. Terima kasih sudah menyimak. Jangan lupa bagikan video ini dan sampai jumpa di pembahasan sejarah menarik lainnya.